Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Feni Maria Pidaang dari program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang laporan posisi keuangan atau biasa disebut dengan neraca. Untuk dapat lebih memahami lebih jelasnya, saya akan membagi materi sebagai berikut di slide berikut ini. Laporan posisi keuangan ini saya ambil dari buku Lin M. Fraser dan Eileen Ormiston yang akan kita bahas pada video kali ini. Berikut ini pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini. Saya akan membahas tentang laporan posisi keuangan, data komparatif dan juga laporan keuangan dalam bentuk common size. Lalu ada aset-aset yang termasuk di dalam neraca atau laporan posisi keuangan. Laporan keuangan atau balance sheet atau biasa kita sebut neraca yang juga disebut dengan keadaan atau laporan posisi keuangan statement of condition or statement of financial position menyediakan banyak sekali informasi berharga mengenai perusahaan, terutama ketika dikaji selama periode beberapa tahun dan dievaluasi terkait dengan laporan keuangan lainnya. Namun, pengetahuan awal untuk mempelajari apa yang diajarkan oleh laporan posisi keuangan kepada kita merupakan pengetahuan dasar yang sejumlah akun dalam laporan tersebut dan hubungan tiap-tiap akunnya dengan laporan keuangan keseluruhannya. Di dalam akuntansi keuangan, neraca atau laporan posisi keuangan ini adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi tersebut pada akhir periode. Biasanya, neraca terdiri dari 3 unsur, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas yang dihubungkan dengan persamaan akuntansi. Tanggal laporan posisi keuangan ini dipersiapkan pada titik waktu tertentu seperti akhir periode akuntansi, seperti akhir tahun atau akhir triwulan. Kebanyakan perusahaan seperti perusahaan besar lainnya menggunakan tahun kalender dengan periode akuntansi yang berakhir pada 31 Desember. Laporan interim yang dipersiapkan untuk setiap triwulan yang berakhir pada 31 Maret, 30 Juni, dan 30 September. Beberapa perusahaan juga mengadopsi tahun fiskal yang berakhir pada tanggal selain 31 Desember. Yang kedua, data komparatif. Laporan keuangan yang hanya untuk satu periode akuntansi memiliki kegunaan terbatas karena tidak ada titik acuan untuk menentukan perubahan pada catatan keuangan perusahaannya dari waktu ke waktu. Laporan posisi keuangan common size. Alat yang bermanfaat untuk menganalisis laporan posisi keuangan adalah laporan posisi keuangan common size balance sheet. Laporan keuangan common size merupakan bentuk analisis rasio vertikal yang memungkinkan membandingkan perusahaan-perusahaan dengan tingkat penjualan atau total aset yang berbeda-beda. Dengan memperkenalkan penyebut yang sama, laporan common size yang juga bermanfaat untuk mengevaluasi tren dalam perusahaan dan untuk membuat perbandingan dalam suatu industri. Berikut ini bisa kita lihat contoh daripada laporan keuangan common size. Berikut ini saya akan membahas tentang aset yang terdapat pada akun-akun neraca, seperti aset lancar. Aset dipisah-pisah pada laporan posisi keuangan menurut bagaimana aset tersebut dimanfaatkan.
terdiri dari kas atau aset yang diharapkan dapat dikonversikan ke kas dalam waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi, mana yang lebih lama. Siklus operasi adalah waktu yang dibutuhkan untuk membeli atau memproduksi persediaan penjualan produk dan mengumpulkan kas. Lalu kedua ada kas dan sekuritas yang diperdagangkan, yaitu 2 akun yang ditunjukkan secara terpisah, sering digabungkan menjadi kas dan ekuivalen kas. Akun kas tepatnya adalah kas dalam bentuk apapun, deposito yang menunggu diuangkan atau rekening bank. Sekuritas yang diperdagangkan juga disebut sebagai investasi jangka pendek, adalah substitusi. Penilaian sekuritas yang dapat diperdagangkan pada laporan posisi keuangan dan juga investasi masuk ke dalam sekuritas liabilitas, dan sekuritas ekuitas lainnya mensyaratkan pemisahannya ke dalam 3 kategori yang tergantung pada maksud. Misalkan investasi dipegang hingga jatuh tempo dan sekuritas diperdagangkan. Lalu yang ketiga ada sekuritas tersedia untuk dijual. Yang kedua ada piutang usaha atau account receivable, adalah saldo pelanggan yang beredar berdasarkan penjualan kredit dan dilaporkan pada laporan posisi keuangan pada nilai yang dapat direalisasi bersih, yakni jumlah akun sesungguhnya dikurangi akun cadangan piutang ragu-ragu. Manajemen harus mengestimasi berdasarkan pada faktor seperti pengalaman masa lalu, pengetahuan mengenai kualitas pelanggan, keadaan ekonomi, kebijakan penagihan perusahaan, jumlah dolar, akun-akun yang mereka harapkan tidak akan dapat ditagih selama periode akuntansi. Kerugian sesungguhnya dihapuskan terhadap akun pencadangan yang disesuaikan pada akhir tiap-tiap periode akuntansi. Yang keempat ada persediaan inventaris, adalah item yang disimpan untuk dijual atau digunakan pada pembuatan produk yang akan dijual. Perusahaan retail hanya membuat daftar 1 jenis persediaan pada laporan posisi keuangan. Persediaan barang dagang yang dibeli untuk dijual kembali ke masyarakat umum. Perusahaan manufaktur sebaliknya mengungkapkan 3 jenis persediaan yang berbeda: bahan mentah atau perlengkapan, barang dalam proses, dan barang jadi. Beban dibayar di muka atau prepaid expenses, beban tertentu seperti asuransi, sewa, pajak, properti, dan utilitas kadang-kadang dibayar di muka. Semua itu dimasukkan ke aset lancar ketika beban tersebut akan jatuh tempo dalam 1 tahun atau 1 siklus operasi. Lalu ada properti pabrik dan peralatan. Kategori ini meliputi aset tetap, biasa juga disebut seperti aset berwujud, aset tahun lama, dan aset modal. Perusahaan aset tersebut tidak habis digunakan pada akhir tahun selama arus operasi bisnis tahunan berjalan. Aset ini menghasilkan manfaat ekonomi lebih dari 1 tahun, dan aset ini dianggap berwujud karena memiliki substansi fisik. Lalu yang terakhir ada aset lain atau other asset. Pada laporan posisi keuangan, perusahaan meliputi banyak sekali item tak lancar lainnya, seperti properti yang disimpan untuk dijual, biaya awal dalam kaitannya dengan perusahaan baru, nilai pengembalian kas sebelum jatuh tempo pada polis asuransi jiwa, dan pembayaran uang muka jangka panjang. Untuk perusahaan lain menunjukkan kepemilikan minor atas properti yang tidak digunakan dalam operasi perusahaan, seperti yang dijelaskan pada catatan laporan keuangan
Kategori tambahan aset lancar yang sering dicakup adalah investasi jangka panjang dan aset tak berwujud. Demikian materi yang dapat saya beri pada kesempatan kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan berguna dan menambah wawasan teman-teman semua. Dan juga tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis laporan keuangan. Terima kasih.